Pemirsa, hari ini kabarnya pesinetron Sesi Idris akan melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya Krisna Adiyata Pratama ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Fakta itu diungkapkan oleh kuasa hukum Sesi, pengacara Krisna Murti 2 hari lalu. Namun di tengah isu keretakan rumah tangga Sesi terkuak fakta yang lebih mengejutkan. Sesi disebut-sebut istri yang tidak punya hati, lantaran ngotot menggugat cerai tanpa mempertimbangkan kondisi mental sang suami yang tengah berduka pasca kepergian orang tuanya. Ya, ayah Krisna yang tak lain adalah mertua Sesi wafat 2 hari lalu. Kabarnya Sesi tak hadir di pemakaman sang mertua lantaran sibuk melengkapi berkas-berkas gugatan cerainya terhadap Krisna. Selain mengungkapkan rasa kehilangan yang begitu dalam terhadap kepergian sang ayah, Krisna juga menyuarakan rasa rindunya terhadap kedua anaknya yang kini dirawat Sesi. Sejak pisah rumah dari Sesi 2 minggu lalu, Krisna memang tak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan buah hatinya. Lagi drop banget, iya lagi drop banget. Dan saya tadi pagi aja masih nangis telepon sama saya. Iya tadi pagi kira-kira jam 9 dia teleponan dengan saya, ya kan masih nangis. Setiap bicara masalah nyangkut anak saya sih nangis lagi gitu loh. Meski sedih melihat nasib anak-anaknya, Sesi tetap ingin bercerai dari Krisna. Pondasi pernikahan yang dibangun 8 tahun lalu kabarnya sudah porak-poranda diterpa konflik yang tak terselesaikan. Pasti seorang Sesi 8 tahun bertahan cukup kuat. Yang pasti sih ya kan namanya adanya majunya gugatan ini ada masalah. Perilaku dari suaminya terhadap Sesi dan anak-anak. Jadi itu yang membuat Sesi sedih gitu. Konflik antara Maya Estianti versus Ahmad Dhani Mulan Jamila sempat menjadi drama panjang di layar infotainment beberapa tahun silam. Berawal dari isu teman makan teman di mana Mulan yang notabene adalah rekan duet Maya di grup Ratu diisukan menikah siri dengan Dhani. Maya mengambil sikap tegas, pecah kongsi dengan Mulan, angkat kaki dari rumah Dhani dan menggugat cerai sang suami. Tapi itu adalah cerita lama. Kisah getir itu sudah Maya kubur dalam-dalam. Sekarang ketika ketiga putranya sudah beranjak dewasa, Maya dikabarkan sudah memaafkan Dhani dan Mulan. Saat pesta ulang tahun Al yang ke-21, Maya dan Dhani bahkan foto bareng bersama buah cinta mereka. Mulan pun kabarnya datang di acara itu dan sempat bertemu dengan Maya. Lalu benarkah Maya dan Mulan sempat terlibat obrolan akrab layaknya teman lama yang bertemu kembali? Oh bahagia sekali dia, bahagia sekali Mulan datang. Sempat ngobrol. Ngobrolin apa? Ngobrol apa Pak? Ya mungkin ngobrol masakan ya, ngobrol kenapa berhijab sekarang ya gitu-gitu. Mungkin Maya juga mau ikut, mungkin berhijab juga gitu. Perdamaian Maya dan Mulan tak hanya didambakan Dhani, tapi juga menjadi harapan ketiga anak-anak Dhani dan Maya. Dul bahkan berharap saat dirinya menikah nanti dirinya bisa melihat budanya akur bersama Mulan, ibu sambungnya. Ya alhamdulillah sih kemarin udah mulai akur ya, kemarin udah ngobrol dan kayaknya semakin sini semakin adem ya, semakin adem. Ya kalau saya nikah belum damai kan gak enak aja kan. Perdamaian antara Maya dengan Dhani Mulan juga menjadi kabar bahagia bagi sejumlah selebriti, terutama sahabat-sahabat mereka. Alhamdulillah semua hal yang baik, yang positif harus didukung. Yang bagus. Perceraian itu jangan membuat kita jadi musuh. Kalau ada anak, kita harus tetap baik. Hai, happy morning pemirsa. Semangat pagi bersama saya Ovidian tentunya hanya di Obsesi. Adem ya pemirsa ya ngelihatnya ya, finally loh setelah dramanya panjang banget. Tembok besi akhirnya runtuh juga dan Maya Mulan ini kabarnya sudah rukun. Ovi ikut seneng ya ngelihatnya ya, terlebih nih Bunda Maya yang waduh kayaknya legowo banget ya. Nah, damaian Maya dan juga Mulan ini tentu didambakan Dhani dan juga menjadi harapan ketiga anak Dhani dan juga Maya ya. Ada Al, El, Dul, terutama Dul nih tadi yang bilang berharap banget kalau nanti Dul nikah ya Dul bisa ngelihat bundanya akur bersama Mulan, ibu sambungnya ya. Kita ikut doain yang terbaik ya pemirsa ya, semoga mereka semua bahagia selalu. Seperti halnya Sesi Idris nih yang melayangkan gugatan cerai untuk suami. Nah yang jelas pasti Sesi ini ada alasan ya, tadi kan juga lawyernya bilang pasti ada alasan kenapa akhirnya memilih pisah setelah 8 tahun menikah. Ini pasti keputusan yang sulit ya.
Alright. Next, ada Baim Wong dan juga Paula Verhoeven yang bikin challenge dan bagi-bagi handphone jelang hari pernikahan. Baik banget sih kalian. Sementara ada Eza Gionino yang masih mengejar restu sang bunda jelang acara resepsi pernikahan. Check this out. Pemirsa, hari-hari bahagia nampaknya terus mewarnai jalinan kasih mantan Presiden Jomblo Indonesia Baim Wong yang pada 21 Juli 2018 lalu telah resmi melamar model Paula Verhoeven. Jelang hari-hari bersanding ke pelaminan, mantan kekasih Marsyanda ini mengaku sudah 30% merampungkan sejumlah persiapan acara pernikahan yang rencananya dihelat dengan latar adat Jawa. Udah hampir beres sih, tinggal dikit lagi, 30% lah ya. Mungkin ya, karena emang kita kan Jawa, adatnya pasti ada pingitan ya, mungkin kita nggak ketemu seminggu. Meski semua berjalan mulus jelang pernikahan dihelat, namun saat prosesi prawedding di Jepang, Baim dan Paula sempat mengalami insiden video rusak. Ini salah, jadi satu minggu di sana semuanya videonya Ada. Selain prosesi pingitan yang harus dilewati, rupanya Baim dan Paula juga menyiapkan kejutan berupa Baim Challenge yang belakangan heboh karena beredar luas di Instagramnya. Baim Challenge dengan hadiah berupa handphone itu sengaja dihelat untuk mengajak orang lain agar bisa merubah badannya menjadi six-pack. Niatan itu setidaknya juga bisa memacu Baim agar saat pernikahan mereka nanti tidak memalukan saat memakai adat Jawa. Kadang-kadang orang itu terpacu karena memang ada satu target yang dia ini ada goalnya, dan akhirnya juga lewat Presiden Paula juga, yuk kita buat yuk untuk orang-orang dia merubah badan dia, tapi dengan istilahnya ada reward dari kita yang bisa dikenang sama mereka. Dan ini adat Jawa juga ya, yang nanti mungkin kelihatan gitu loh setengah badan. Ya kalau bisa juga jangan malu-malu. Selain senyum bahagia terus tergerai dari pasangan Baim dan Paula, Rona bahagia juga terus mewarnai pasangan yang baru saja resmi menikah 22 Juli 2018 lalu, yakni pesinetron Eza Gionino dan Meiza Aulia. Pasangan suami istri yang jelang hari pernikahannya dihantam badai kontroversi lantaran restu orang tua. Toh pada akhirnya tetap kukuh menikah dan kini tengah mempersiapkan diri untuk menghelat pesta resepsi. Kemarin kepada tim kami, Eza menunjukkan sejumlah persiapan resepsi yang rencananya akan dihelat bulan September ini. Persiapan resepsi ini Eza serahin ke Eja banget gitu loh. Jadi dia yang tahu detail semuanya. Kalau untuk acaranya sendiri itu kita pakai konsep internasional nanti. Nah kalau untuk dekorasi dan lain-lain itu disiplinnya pas hari H aja deh. Di pernikahannya yang masih seumur jagung, apalagi terganjal restu orang tua, Eza yang terus berjuang mendapatkan restu sang bunda, kini mulai menikmati hari-hari menjahit waktu bersama Meiza yang begitu dicintainya. Sekarang ya bahagia, jadi lebih seru. Jadi kalau kalau misalnya mau sharing-sharing apa-apa langsung bisa ketemu dia tiap hari gitu, lebih dekat. Ya seperti doa-doa yang udah didoain sama teman-teman semua ya gitu. Kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Memang restu dan juga doa orang tua itu jadi hal yang utama ya. Buat Eza dan juga istri tetap semangat mengejar restu ibu dan resepsinya nanti berjalan lancar ya, semoga ya. Sama juga dengan Baim dan juga Paula yang wajahnya makin sumringah, berbinar-binar bahagia nih jelang hari pernikahan. Sampai bagi-bagi handphone buat yang berhasil diet dan badannya six pack. Banyak pastinya netizen yang daftar ikut challenge-nya. Next, ada yang lagi heboh dan juga viral banget di dunia sosmed nih pemirsa nih. Sejumlah selebriti edit foto, tiruskan penampilan. Sampai pada lancip banget semua mukanya, Ovi sampai bingung ngelihatnya ya. Mudah-mudahan nggak bikin baper ya, nggak bikin baper siapapun maksud Ovi ya. Karena kan cuma seru-seruan kan lancip-lancipan itu. Tapi ya kan seru-seruan aja kan ya. Nah keseruannya seperti apa sih mereka itu? Langsung aja kita simak beritanya. Pemirsa, tren edit foto melalui aplikasi handphone tengah mewabah di kalangan selebriti kita. Kabarnya berawal dari Soimah yang mempublikasikan foto selfie hasil editannya. Sejumlah selebriti ketularan aksi edit foto yang bisa mempertirus pipi.
memperlancip dagu, memancungkan hidung, bahkan membuat bagian wajah dan kepala nampak besar, mengecil atau memanjang seperti sosok alien. Lihatlah foto Soimah yang kepalanya nampak panjang seperti makhluk cantik dari luar angkasa. Atau foto Rina Nose yang berhidung mancung, foto wajah berdagu panjang dan lancip ala Ivan Gunawan, Vega Darwanti sampai pasangan Inul Daratista dan Adam Suseno. Kan awalnya Soimah bikin-bikin gitu, tau-tau mukanya kayak alien. Terus gue gini, wah yang asik. Gue gini, Mae, Pin, iki piye sih? Iki ngeditnya piye? Kata dia gitu. Gini, gue kasih unjuk gitu. Diginiin, terus aku bikin, diedit pakai, jadi pinggangnya dibikin kecil banget. Gini, wah ketawa-ketawa sama Oki Lukman tuh. Ketawa-ketawa udah, besok ini ya, besok diposting ya, gitu. Fotonya Soimah, ya kan? Ya udah, akhirnya Rina ikutan. Rina ngeditin foto aku, akhirnya jadi banyak. Setelah gitu aku liatin juga di Instagram banyak yang buat kayak gitu. Fotonya Igun tuh gue yang edit tuh. Dibikin gini kali ya. Nggak tahu bakalan rame. Meski mengundang tawa dan decak kagum, foto hasil editan yang dibesut sejumlah selebriti kabarnya membuat pakar supranatural Roy Kiyoshi mendadak baper. Pasalnya foto hasil editan yang memperlihatkan hidung mancung dan dagu lancip disebut-sebut mirip hidung dan dagu Roy pasca menjalani operasi plastik. Kalau tiba-tiba ada yang nyambungin ke situ, ya itu pikirannya mereka aja. Tapi nggak ada kok, sama sekali nggak ada. Nyindir Roy, nggak ada yang nyindir siapa-siapa. Pemirsa Roadshow GTV Amazing bagi-bagi bahagia terus gencar dilakukan untuk menyambut hari jadi GTV yang ke-16 di berbagai kota, yakni Lampung, Palembang, dan Bandung. Dan tepat hari ini tim Uang Kaget kembali roadshow menuju Solo. Kita sudah roadshow, pertama kali kita ke Surabaya dulu, lalu kita syuting dulu di Jakarta 1 bulan, dan baru aja kita tuh dari Palembang, Lampung, lalu kita ke Bandung. Baru 2 hari yang lalu kita baru pulang dari Bandung. Tanggal 5 September kita akan roadshow lagi di Solo, lalu ke Jogja, Semarang, dan terakhir di Surabaya. Lantas seperti apa kriteria seseorang atau keluarga yang bisa mendapat uang kaget dari Mr. Money? Benarkah sejumlah tim dikerahkan untuk mencari seseorang yang layak mendapat uang sebesar 12 juta? Untuk kriteria yang pantas mendapatkan uang kaget sudah pasti dia harus mempunyai semangat juang yang keras. Bukan hanya sekedar susah. Ini yang pertama. Yang kedua, dia berjuang demi anak dan istri walaupun keadaan dia lagi kesusahan. Ini yang kedua. Yang ketiga, mungkin dia lebih memprioritaskan kebahagiaan orang tuanya padahal keadaan dia juga susah. Jadi ketiga hal ini yang kita junjung tinggi. Pemirsa, satu persatu kontestan The Voice Kids Indonesia Season 3 di babak Battle Round berhasil dipilih. Kualitas serta kemampuan mengolah vokal membuat mereka melaju ke babak selanjutnya. Salah satunya adalah Evelyn yang dipilih oleh Coach Marcel. Berarti Evelyn lolos ke babak berikutnya ke tahap live round bersama tim Coach Marcel. Asik. Usai terpilih oleh Coach Marcel, Evelyn pun mengajak Omes untuk berjoget bersama sesuai janjinya jika ia berhasil lolos ke babak selanjutnya. Asik. Ayo Evelyn ah. Gak ada yang nyawer nih. Apalah artinya joget tanpa saweran? Masih di tempat yang sama, penampilan tim kakak pun tak kalah memukau.
Dari ketiganya, Coach Kakak memilih Shakila asal Cilegon untuk ikut ke babak live round. Pemirsa, closing ceremony Asian Games 2018 yang dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Minggu 2 September 2018 kemarin berlangsung sangat meriah. Meski diwarnai turunnya hujan, tak menyurutkan animo masyarakat untuk menyaksikan langsung penutupan ajang olahraga 4 tahunan tersebut. Tak terkecuali para pemeran film Tiga Darah 2, Tora Sudiro dan Tanta Ginting. Dengan gaya kocak, keduanya pun tampak mengenakan pakaian yang bertuliskan film Tiga Darah 2. Hai guys, gue Fandi, gue Richard, gue J. Kita lagi pakai kostum terbaru kita. Yang dari Tiga Darah. Kita lagi ada di dekat GBK, belum nyampe kan? Kita mau nonton closing ceremony Asian Games. Yes, kita berada di depan. Oke, kita mau nanya deh. Kan ada 3 karakter, Bu. Ibu, kan ada 3 karakter. Namanya siapa aja 3 karakter ini? Jepit. Oh. Mademnya ke ibu dulu. Tuh. Itu mah tetangga belakang, Ibu. Tutup yang jual jamu. Narkoba. Dengan gaya kocak, keduanya pun tampak mengenakan pakaian yang bertuliskan film Tiga Darah 2 yang dibalut dengan jas hujan.